Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tahsin Channel. Kita hari ini akan belajar membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 255 atau biasa disebut dengan ayat kursi. Sebelumnya, kita perlu tahu dulu, apa sih keutamaan ayat kursi? Nah, ada setidaknya 4 keutamaan apabila kita membaca ayat kursi. Yang pertama, ayat kursi sebagai ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Jadi, dalam suatu hadis, Rasulullah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, ayat apa yang paling utama dalam Al-Quran? Ubay Ka'ab menjawab, ayat paling utama dalam kitabullah adalah ayat kursi. Dan Rasulullah menepuk dada Ubay dengan pelan sambil berkata, wahai Abu Munzir, semoga engkau selalu bahagia dengan ilmu yang kau miliki. Hadis riwayat Muslim. Nah, Masya Allah gitu ya. Ternyata ayat kursi ini memiliki keutamaan yaitu sebagai salah satu ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Oleh karena itu, patutlah kita sebagai hamba Allah untuk bisa mengamalkan ayat kursi ini dan lebih baik lagi apabila kita membaca dengan benar. Nah, keutamaan yang kedua adalah ayat kursi merupakan salah satu bacaan zikir sebelum tidur. Jadi, hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, jika engkau mendatangi tempat tidur di malam hari, maka bacalah ayat kursi. Niscaya Allah akan selalu menjagamu dan setan pun tidak akan mengganggu tidurmu hingga pagi tiba. Nah, Masya Allah, mulai hari ini berarti sebelum kita tidur, alangkah baiknya kita membaca ayat kursi ini. Semoga Allah menjaga kita dari gangguan setan dan Allah yang akan menjaga kita dalam tidur kita. Yang ketiga, ayat kursi memiliki keagungan yang melebihi langit dan bumi. Dan yang terakhir, ayat kursi adalah perantara masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai sholat, maka tidak akan ada yang menghalangi masuk ke surga kecuali kematian. Hadis riwayat Nasa'i dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Nah, Alhamdulillah, insya Allah semua ayat dalam Al-Quran adalah ayat-ayat yang baik. Dan ini adalah firman Allah yang Allah berikan kepada kita untuk dijadikan sebagai petunjuk kita dalam kehidupan dunia. Jadi sangat disayangkan apabila seorang hamba tidak pernah membaca Quran atau tidak pernah mengkaji bagaimana Al-Quran itu diturunkan, apa fadilahnya dan manfaat-manfaat lain yang bisa kita dapatkan. Baik, itu saja keutamaan dari ayat kursi. Selanjutnya kita akan mencoba membaca ayat kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnih ya'lamu ma baina
أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم Shadaqallahul azim. Selanjutnya coba kita perhatikan. Terkadang kita suka keliru pada saat membaca ayat kursi pada ayat pertamanya. Kita lihat ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terkadang kita lupa bahwa di sini setelah di huruf ya itu ada tasdid, sehingga kita wajib untuk menekan atau menahan membacanya. Jadi ketika ada tasdid, sempurnakan tasdidnya. Al hayyul qayyum. Itu ya. La ta'khuzuhu, punya panjang, la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Ini ada waw bertasdid, jadi cara bacanya nggak boleh sinatu, jadi harus dimasukkan ke dalam huruf waw, sinatu gitu ya. Ada tasdid dan dimasukkan ke dalam huruf waw. Kemudian kita lihat lagi, ada nun mati ketemu za, hukumnya adalah ikhfa. Cara membacanya adalah dengan berdengung atau samar, memasukkan hurufnya ke dalam za. Jadi ada dengung. Bagaimana caranya kita tahu kalau kita sudah melakukan atau membaca dengan dengung? Berdengung itu artinya suara kita masuk ke dalam hidung. Maka kalau kita tutup hidung kita, dia tidak bisa gini ya. Masuk ke dalam hidung. Ini syah tebal. Yashfa'u in, ini juga ifa in. Jadi harus dibaca dengung. Lanjutnya di sini bisyai'im min ilmihi illa bima syaa. Panjang terus diwakafkan. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Nah ini wal ard harus terdengar juga huruf do-nya di akhir. Do itu keluar dari sisi lidah ketemu dengan geraham atas. Wal ard. Coba dirasakan lidahnya dari ketemu dengan gigi atas. Jadi ada do-nya di akhir. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim. Seperti itu. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Semoga materinya bisa membuat bacaan kita yang awalnya mungkin ada salah sedikit menjadi bacaan yang benar. Dan semoga kita lebih bersemangat lagi untuk bisa menggali fadilah dari membaca setiap ayat dalam Al-Quran. Insya Allah semua ayat yang Allah firmankan itu mengandung banyak sekali manfaat. Nah, Al-Quran juga adalah wasyifa, penyembuh, gitu ya, obat penawar hati kita. Jadi kalau kita sedang sedih, kita sedang gundah gulana, coba ambil air wudhu, buka Al-Quran, baca Quran. Insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Baiklah, itu saja pertemuan kita hari ini. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.